ingin bertanya-tanya tentang pengambilan keputusan dengan tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Yang pertama yaitu selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, terima kasih. Kita pertama harus tahu dulu itu masuk kelompok mana. Apakah itu dilema etika ataukah itu rujukan moral? Karena biasanya dilema etika itu cenderung kepada hal-hal yang lebih ke arah positif, sementara rujukan moral ini ada unsur yang perlu kita kendalikan. Hanya rujukan moral, tapi kita kadang lupa untuk kontrol atau ada batas-batas dalam hal tersebut. Jadi identifikasinya tentu kita pilih dulu ini masuk kelompok rujukan moral ataukah ini ke kelompok dilema etika sesuai masalah yang kita hadapi. Oke, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Contohnya kasus dilema etika seperti apa yang pernah Bapak alami? Oke, terima kasih. Contoh kasus contoh satu guru saya dalam waktu yang sama harus menjalankan dua kegiatan yang sama-sama penting. Artinya guru tersebut kan harus memutuskan satu dari dua opsi mana yang terbaik yang harus dilaksanakan. Nah, saat itulah maka kita harus diskusikan hal tersebut. Kepentingan yang paling kedua yang sama-sama penting itu titik yang bisa kita ambil peluang yang lebih berat yang mana. Contoh, guru A harus mengajar di kelas 6 persiapan ulangan contoh. Sementara dia juga posisinya sebagai operator dapodik dan hari itu ada undangan untuk kumpulan operator. Maka tentu kita berbagi waktu, berbagi peran, kita diskusikan dengan rekan sejawat yang ada dengan pembagian tugas yang proporsional. Dua kegiatan itu bisa jalan semuanya. Jadi kegiatan pertemuan operator dapodik bisa jalan, tapi kegiatan di kelas juga jalan seperti yang direncanakan. Seperti itu. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Prosedurnya atau langkah-langkahnya tentu pertama kita identifikasi dilema etika, masalah yang muncul itu kita identifikasi dulu di takaran mana atau urgensinya seperti apa dari dua masalah itu. Tingkat kepentingannya jelas keduanya penting, tapi kan pasti setelah kita identifikasi akan ketemu yang lebih prioritas yang mana untuk kita pilih satu dari dua masalah tersebut. Kemudian setelah dipilih kita diskusikan dengan teman-teman rekan sejawat karena di sekolah apakah langkah ini tepat untuk situasi yang kita hadapi saat ini. Artinya satu keputusan yang diambil bisa jadi akan membuat keputusan yang berbeda pada waktu yang lain walaupun kasus yang dihadapi sama, sesuai situasi kondisi sekolah dan perkembangan pembelajaran di kelas yang diambil tersebut. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif tentu saja pertama kita bermitra, artinya kita komunikasikan dengan teman-teman guru dan semua warga sekolah jika itu skupnya lebih luas. Karena kepentingan kita di sekolah kan biasanya tidak hanya intern yang setiap hari di sekolah, tapi ada unsur-unsur dari warga sekolah tersebut, antara lain wali murid, komite sekolah atau perangkat desa, stakeholder terkait. Artinya dilema etika itu setelah tadi saya diidentifikasi, dikelompokkan, maka langkah-langkah yang kita ambil juga sesuai dengan karakter masalah yang dihadapi. Apakah ini cukup dengan intern warga sekolah saja atau harus
dengan pihak lain, bermitra dengan stakeholder yang ada, seperti itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tantangannya tentu karena mohon maaf, kompetensi guru ini kan beragam. Artinya saat suatu kelas harus satu gurunya menghadiri undangan dinas, otomatis karena guru itu sosok figur yang diidolakan murid, tentu yang menggantikan di situ belum bisa sepenuhnya seperti harapan murid yang dimasuki kelasnya tersebut. Artinya di situ guru harus menyesuaikan bahwa dia bisa diterima di semua kelas walaupun dia bukan wali kelas atau guru kelas tersebut. Tantangan berikutnya tentu penyesuaian atau pengkondisian situasi di sekolah, karena jika satu tenaga itu ada acara dinas keluar, tentu ada satu kelas yang kosong dan tadi berarti di guru lain, dan kita harus menyesuaikan tenaga yang ada, karena bisa jadi dalam satu hari itu tidak hanya satu yang dapat undangan dinas tapi lebih dari itu, maka kita sesuaikan kondisi di kelas dengan tenaga yang ada di sekolah. Antara lain itu tantangannya. Apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Penyelesaian dilema etika biasanya saya laksanakan secara langsung. Begitu ada masalah, kita cari informasi detail, informasi lebih lengkap dari masalah yang muncul, dan saat itu langsung kita ambil opsi solusinya. Jadi kita tidak membuat masalah datang hari ini kita selesaikan minggu depan, tidak, tapi begitu muncul masalah kita inventarisir masalah-masalah itu, akar penyebabnya apa, lalu kita cari solusi dari masalah tersebut, kita diskusikan bersama teman-teman guru, dan nanti langsung kita ambil langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak ada prosedur khusus, penjadwalan khusus tidak ada, tapi saat ada masalah muncul maka seketika kita langsung melangkah untuk menyelesaikan masalah itu. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu karena kita berada di satuan pendidikan, artinya kita punya teman guru. Otomatis teman-teman guru ini selalu saling mengisi, saling melengkapi, saling memberi masukan akan masalah yang muncul, karena kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tanpa musyawarah. Artinya kebersamaan itu yang paling utama, diskusi, komunikasi dengan teman-teman guru, dengan penjaga sekolah, dengan pihak-pihak terkait. Jika masalah ini ternyata bukan murni intern sekolah tapi ada terkait dengan wali murid, contoh tentang hal-hal di luar keseharian di kelas, maka kita pasti komunikasikan dengan pihak terkait akan masalah tersebut. Intinya semua pihak membantu, guru, penjaga, tokoh masyarakat, wali murid, komite sekolah, semuanya membantu kita. Tinggal dari sudut mana kita memandang masalah itu dan cakupannya seluas apa untuk kita mencari mitra dalam menyelesaikan masalah. Gitu. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang jelas kita bisa manajemen waktu lebih bagus, karena dilema etika itu akan menjadi sesuatu yang ditemui oleh banyak orang, apalagi teman-teman guru di sekolah pada suatu ketika akan mengalami dilema etika. Justru di saat itulah manajemen waktu kita harus maksimal, harus bagus, proporsional, karena semua itu akan kembali pada kita. Sepanjang kita bisa membagi waktu, mengatur ritme kerja, maka dilema etika seberat apapun semuanya akan terlewati dan semua kegiatan bisa jalan dalam waktu yang bersamaan, lebih dari satu kegiatan bisa terselesaikan dengan baik. Seperti itu.
Oke, terima kasih ini atas waktunya Bapak. Terima kasih juga atas ilmunya. Saya juga jadi banyak belajar tentang hal dilema IPK ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus Waryo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sore ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga baik. Begini Pak, saya ingin meminta waktu sebentar Iya. untuk bertanya-tanya seputar pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai kepala sekolah. Artinya kan sudah sebagai kepala sekolah sudah beberapa tahun, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Silakan kita, nggak apa-apa. Yang pertama, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ini bukan. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, apakah itu dilema etika atau bujukan moral, kita identifikasi dulu kasus ini. Kasus ini masuk di dilema etika atau bujukan moral. Karena setahu saya bahwa dilema etika ini merupakan kasus yang dimana benar lawan benar begitu. Tapi kalau bujukan moral ini adalah satu kasus yang dimana benar lawan salah. Sehingga kita benar-benar tahu dulu mengidentifikasi ini masuk yang mana. Agar pengambilan keputusan benar-benar ini bisa berjalan dengan baik. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan yang sama-sama benar mengandung nilai etika. Begini Bu, kami jelas dalam melaksanakan tugas tidak bisa sendiri atau memutuskan tidak bisa sendiri. Pastinya kami butuh koordinasi atau musyawarah dengan wali kelasnya atau dengan wali muridnya, bahkan untuk yang relevan untuk kasus-kasus yang berat, kasus-kasus yang tidak bisa kami selesaikan di sekolah kami bisa melaksanakan koordinasi yang relevan dengan dinas paling baik itu Korwil lah, Korwil. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Anda lakukan selama ini? Ya. Kalau prosedur khusus saya tidak punya, tidak memiliki prosedur khusus seperti ini, tergantung jenis kasusnya begitu. Nah, bagaimana caranya? Kami akan mengidentifikasi ini kasus dan bagaimana keputusan itu tidak hanya keputusan jangka pendek, tetapi keputusan yang jangka panjang. Maksudnya gimana? Maksudnya keputusan yang tidak hanya selesai di hari ini, tetapi yang tidak memiliki dampak di masa yang akan datang. Dengan cara apa? Mengakomodir kedua belah pihak yang terkait dalam kasus ini. Ya. Selama ini hal-hal apa saja yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ini? Gini Bu, yang pertama paling tidak kita harus mempertimbangkan nilai-nilai etikanya dulu, mempertimbangkan nilai etika, dampak jangka panjangnya juga. Begitu yang tadi sampaikan, tidak selesai hari ini, besok ada persoalan lagi. Tetapi kita juga dampak panjangnya kita perhatikan. Dan juga kesejahteraan kepada semua yang terlibat dalam kasus ini. Jadi tidak box benar begitu dalam penyelesaian ini. Agar semua terakomodir dalam keputusan ini. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Begini Bu, kalau di tempat kami terkait dengan guru senior yang hampir purna biasanya mempunyai pandangan atau visi yang berbeda dengan kita. Ya. Ini akan menyebabkan ada dilema etika di situ. Tetapi umumnya terjadi persoalan ini bisa kita selesaikan dengan cara ngobrol, berdiskusi, bermusyawarah, mencari jalan keluar. Intinya persoalan ini juga, tantangan ini nggak jadi masalah begitu. Kalau kita ada diskusi, kita musyawarah begitu. Baik. Apakah Anda memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalani?
ini putarin. Kalau kami secara pribadi tidak ada jadwal, ya, jadwal kasus diselesaikan seminggu sekali, sebulan sekali, atau bahkan 3 bulan sekali baru selesaikan, atau setiap hari Senin, setiap hari Kamis baru menyelesaikan kasus kita. Kami tidak punya jadwal, tetapi kami akan menyelesaikan satu kasus. Kapan kasus itu terjadi, kita akan selesaikan. Jadi kita analisis kasusnya, baru kita selesaikan. Jadi intinya kami tidak memiliki jadwal yang khusus seperti itu. Oke. Adakah seorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Paling tidak ketika kita pengambilan keputusan, kita butuh adanya koordinasi dengan teman sejawat atau teman-teman guru gitu. Juga nanti kalau kira-kira memang dirasa berat dalam untuk mengambil keputusan ini, masih ragu-ragu, kita bisa naik lagi ke dinas pendidikan atau Korwil kalau kita begitu. Agar apa yang kami harapkan nanti keputusan ini benar-benar bisa mengakomodir, tidak ada yang tersakiti dengan keputusan ini, dan jangka panjang pun tidak akan terjadi suatu hal yang kasus ini akan terulang kembali. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dalam setiap kasus memberikan pelajaran yang berharga, Bu. Kasus 1, kasus 2, kasus 3, dan kasus berikutnya ini semua ini memberikan pelajaran yang berharga bagi kami, mematangkan kami dalam memimpin sebuah pendidikan di sekolah kami paling jelas. Dan yang paling terpenting tadi saya sampaikan berulang kali, keputusan ini bisa mengakomodir semua yang di dalam kasus ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana keputusan ini benar-benar berpihak kepada murid, bukan berpihak kepada guru, bukan berpihak kepada dinas, tapi benar-benar berpihak kepada murid. Terima kasih Pak Agus Waluyo, banyak sekali ya pengalaman